Bandung, kota yang dikenal dengan kesejukan udaranya, justru terasa pengap di beberapa sudut akibat bayang-bayang ketakutan yang menyelimuti warga. Nama Maman Gondrong menjadi momok. Ia bukan sekadar preman pasar biasa, ia adalah raja jalanan, penguasa terminal, pasar, bahkan kafe-kafe di pinggiran kota. Siapapun yang berani menolak setoran mingguan darinya, bersiap menerima bogem mentah, atau yang lebih parah, hilang begitu saja tanpa jejak. Tak ada polisi, tak ada ormas, tak ada tokoh masyarakat yang berani menentangnya. Dengan tubuh besar penuh tato, rambut gondrong yang dibiarkan kusut, dan suara serak akibat terlalu sering berteriak, Maman menjadi simbol kekuasaan gelap di Bandung. Di pasar Ciroyom, ia berjalan di antara deretan pedagang seperti raja melewati rakyatnya. Pedagang-pedagang kecil menunduk dalam-dalam saat ia lewat, berharap Maman tak melirik dagangan mereka dan meminta upeti lebih banyak. Sekali Maman menunjuk, itu artinya setoran harus double. Tak ada tawar-menawar. Bagi Maman, rasa takut orang lain adalah candu. Semakin orang gemetar di hadapannya, semakin puas ia merasa. Ia tidak hanya mengambil uang, tapi juga harga diri orang-orang yang memandangnya. Ia menikmati itu. Malam-malam di mana ia duduk di warung kopi sambil menertawakan kesengsaraan orang-orang kecil, terasa lebih nikmat daripada minuman keras yang diteguknya. Tidak sedikit yang mencoba melawan. Ada mantan atlet, ada anggota ormas, bahkan pernah ada seorang pendekar kampung. Tapi semua bernasib sama, dipermalukan, dihajar, lalu dibuang di selokan. Cerita tentang kekejaman Maman menyebar seperti asap di tengah kota. Anak-anak kecil dilarang keluar malam, ibu-ibu menutup pintu rapat-rapat setelah maghrib, dan pedagang menggandakan doa sebelum berjualan. Suatu sore yang kelabu, Maman duduk di sebuah bangku kayu reyot di terminal Kebon Kalapa. Tangannya menggenggam rokok kretek, matanya menatap jalanan kosong dengan pandangan buas. Ia merasa dunia ini miliknya. Bandung tunduk di bawah kakinya. Ia tidak tahu, atau mungkin menolak percaya, bahwa kekuasaan seperti itu tidak abadi. Ia pikir dirinya tak terkalahkan, bahwa hukum rimba akan selalu berpihak pada yang terkuat. Anak buahnya, belasan orang berbadan kekar dengan tatapan kosong, berdiri mengelilinginya. Seorang pemuda penjual gorengan yang baru mencoba berdagang di terminal itu tampak ragu-ragu. Ia belum tahu aturan di sana. Dan dalam dunia Maman, ketidaktahuan bukan alasan untuk diampuni. Dengan satu isyarat tangan, dua anak buahnya mendekati si pemuda, mendorong gerobaknya hingga terguling, lalu menamparnya keras di hadapan semua orang. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa menunduk. Tidak ada yang berani menolong, tidak ada yang berani berbicara. Mereka tahu, siapapun yang ikut campur akan merasakan amarah Maman yang membara. Si pemuda hanya bisa merintih sambil memunguti gorengannya dari tanah. Maman tertawa keras, suaranya bergema di terminal kosong itu, seperti lonceng kematian yang menandakan betapa berkuasanya dia. Di kejauhan, dari balik kerumunan, sepasang mata dingin mengamati semuanya. Mata itu tidak berkedip, tidak gentar. Pemiliknya adalah seorang pemuda kurus berjaket lusuh, dengan wajah bersih dan tenang. Ia bukan warga terminal, bukan pula pedagang. Tapi kehadirannya, yang masih belum disadari Maman, kelak akan mengubah segalanya. Pemuda berjaket lusuh itu melangkah pelan menuju pusat keramaian yang baru saja membungkam suasana terminal. Langkahnya tenang, wajahnya datar, seolah pemandangan kekerasan barusan hanyalah angin lalu. Rambut hitamnya berantakan tertiup angin sore, matanya tajam mengamati Maman yang masih terkekeh pongah. Tidak ada rasa takut sedikit pun di sorot matanya, sesuatu yang membuat beberapa anak buah Maman merasa aneh, seperti ada hawa dingin tiba-tiba menyelinap ke sela-sela tulang mereka. Pedagang-pedagang yang tadi menunduk mulai melirik diam-diam. Siapa pemuda ini? Kenapa dia mendekat? Mengapa langkahnya tak ragu, seolah-olah ia tak menganggap Maman sebagai ancaman? Desas-desus kecil mulai beredar di antara mereka, namun tak ada yang berani bersuara keras. Mereka tahu, Maman tidak suka ada orang asing mencampuri urusannya. Maman melirik sejenak ke arah Rama, lalu meludah ke tanah. "Heh, bocah dekil," serunya sambil berdiri dari bangku. Tubuh besar itu menegangkan otot-ototnya yang penuh tato. "Mau apa lu di sini? Mau sekalian jual nyawa?" Tawa kasar anak buahnya menggema, membuat suasana makin menekan. Asap rokok bercampur bau keringat dan debu sore hari menyesakkan udara. Namun Rama hanya diam. Ia menatap si penjual gorengan yang masih merintih, kemudian menatap Maman dengan pandangan tenang. Dalam hatinya,
Ada getaran amarah yang tertahan, tapi wajahnya tetap seperti permukaan danau di kaki gunung Tangkuban Perahu, tenang, jernih, tapi menyimpan kekuatan mengerikan di kedalaman. Ia mengingat pesan kakeknya, jangan gunakan ilmu ini untuk kesombongan. Gunakan hanya untuk menegakkan keadilan. Sekilas, bayangan masa lalu berkelebat dalam pikirannya. Ia teringat bagaimana sejak kecil ia diasuh kakeknya di lereng Tangkuban Perahu, diajari ilmu-ilmu yang telah diwariskan turun-temurun dari Joko Tarub, ilmu kecepatan angin, kekuatan akar bumi, kelicinan air hujan. Ia bukan sekadar manusia biasa. Rama telah ditempa untuk menjadi bayangan yang menyeimbangkan dunia ketika kekuasaan menjadi buta. Maman mulai kehilangan kesabarannya. Ia mengayunkan tangan kanannya ke udara, memberi tanda kepada dua anak buahnya. "Sikat dia!" teriaknya, suaranya membelah sore yang mulai menggelap. Dua pria bertubuh besar itu langsung menyerbu Rama dengan gerakan brutal, tinju mengarah ke wajah dan perut pemuda itu tanpa ampun. Tapi yang terjadi membuat semua orang terperangah. Dengan satu gerakan ringan, Rama menggeser langkah, tubuhnya melesat seolah menjadi kabut. Tinju para preman itu hanya menghantam udara kosong. Sebelum mereka sempat sadar, Rama sudah berada di belakang mereka. Satu sentuhan ringan di pundak masing-masing, dan keduanya roboh seperti batang pisang ditebas parang, pingsan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hening, terminal yang tadi riuh kini membeku. Mata-mata ketakutan kini menatap Rama dengan campuran keterkejutan dan harapan. Maman sendiri membelalak, darah di wajahnya seolah surut. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi penguasa jalanan, ia merasakan sesuatu yang asing merayap di dalam dadanya, ketakutan. Maman berdiri terpaku, mata lebarnya menatap dua anak buahnya yang terkapar tanpa perlawanan. Ini bukan sesuatu yang biasa ia lihat. Biasanya, cukup dengan gertakan saja, lawan sudah gemetar ketakutan. Tapi bocah ini, bocah kurus berjaket lusuh ini, justru membuat dua preman kekarnya roboh tanpa sedikit pun luka terlihat. Seolah-olah kekuatan yang mengalahkan mereka bukan berasal dari dunia ini. Terminal menjadi sunyi. Angin sore berhembus pelan membawa debu dan daun kering melintasi kaki Rama. Orang-orang mulai berani mengangkat kepala, mengamati sosok yang berdiri tenang di hadapan Maman. Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini, sebuah aura tak kasat mata yang membuat bulu kuduk berdiri. Seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia biasa. Dengan suara berat yang ditahan-tahan, Maman maju satu langkah. "Lu, siapa lu? Hah? Dukun, pesulap, atau setan?" geramnya. Ia mencoba menguasai ketakutannya sendiri, mencoba menjaga wibawa di depan anak buah yang tersisa. Tapi suaranya bergetar halus, sesuatu yang tidak luput dari pengamatan semua orang di situ. Rama mengangkat wajahnya, matanya yang gelap seperti menembus dada. "Maman, aku cuma orang biasa," katanya pelan, suaranya datar, tapi justru karena itulah terdengar lebih mengancam. "Tapi aku tidak suka melihat orang kecil diinjak-injak. Kau sudah melampaui batas, Maman." Maman menggertakkan giginya. Ia meninju udara di sebelah kanannya, sekadar menunjukkan otot-otot besar yang bergeliat seperti ular. "Lu pikir, lu bisa sok pahlawan di sini? Ini Bandung, bukan kampung halaman lu, bocah. Di sini, gua yang bikin aturan." Teriaknya, napasnya memburu. Beberapa anak buahnya yang tersisa bergerak gelisah, menunggu aba-aba. Namun Rama hanya berdiri di sana, setenang batu karang di tengah badai. Tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar. Ia tahu, bila Maman bergerak sedikit saja, ilmu yang diwariskan dari Joko Tarub itu akan mengalir otomatis ke tubuhnya, mempercepat refleks, menguatkan otot, mengaburkan gerakan. Ia tidak perlu berpikir, ia hanya perlu mengikuti naluri yang sudah ditempa bertahun-tahun. Maman, yang merasa dirinya dipermalukan di depan banyak orang, akhirnya mengerang marah dan melompat ke arah Rama dengan tinju kanan terangkat tinggi. Semua orang menahan napas, tapi sebelum tinju itu mendekat, Rama bergerak. Dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang dari tempat semula. Hanya bayangan tipis yang terlihat melintas, seperti kabut tertiup angin. Dan ketika semua mata mencari kemana Rama pergi, tiba-tiba suara gedebuk keras terdengar. Maman terhuyung, wajah lebarnya membentur tiang terminal. Ia roboh berlutut, tangan menahan tanah berdebu. Seisi terminal membeku, tak percaya apa yang mereka lihat. Maman, si raja jalanan Bandung, dijatuhkan dalam satu gerakan nyaris tak terlihat. Terminal kebun kelapa kini seolah membeku dalam dunia tanpa suara. Para pedagang, sopir angkot, tukang ojek,
Semua menahan napas, tak berani bergerak sedikit pun. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Maman, si penguasa, jatuh bersujud di tanah berdebu, dengan darah menetes dari pelipisnya. Dunia seakan jungkir balik. Semua ketakutan yang selama ini mengakar dalam-dalam, kini perlahan retak di hadapan pemandangan itu. Maman menggeram seperti binatang terluka. Ia mencoba bangkit, tubuhnya bergoyang tak stabil. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena sakit, tetapi karena harga dirinya yang diinjak-injak di hadapan orang banyak. Sialan, sialan lu, geramnya sambil menyeka darah dengan punggung tangan. Matanya memerah, penuh amarah membabi buta. Ia sudah kehilangan kendali. Ini bukan lagi soal bisnis atau gengsi. Ini soal bertahan sebagai raja jalanan atau menjadi bahan ejekan seumur hidup. Rama tetap berdiri tenang, tak sedikit pun bergerak. Dalam hatinya, ia tahu, ini adalah bagian tersulit. Kakeknya pernah berkata, bukan kekuatan yang paling berat untuk dikendalikan, tapi belas kasihan. Ia bisa saja menghabisi Maman sekarang, tapi itu bukan tujuannya. Ia ingin memberi pelajaran, bukan menghancurkan hidup seseorang. Maman mencabut pisau belati pendek dari balik sabuknya. Gerakan itu cepat, kasar, penuh kebencian. Mampus lu, bocah keparat. Raungnya sambil menyerang membabi buta. Kilatan baja itu melesat ke arah Rama, berkilau di bawah sinar sore yang temaram. Semua orang menjerit tertahan, yakin bahwa darah akan tumpah seketika. Namun Rama bergerak seperti angin. Dengan satu lompatan ringan, ia menghindari serangan itu. Tangannya yang kosong menyambar pergelangan tangan Maman, memelintirnya ke belakang dengan gerakan cepat namun presisi. Pisau itu terlempar dari tangan Maman, berputar di udara sebelum menancap di tanah dengan suara duk yang nyaring. Maman berteriak kesakitan, berlutut lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Di matanya, Rama bukan lagi manusia. Ia adalah bayangan, makhluk yang mustahil untuk ditangkap. Semua jurus kasar, semua kekuatan otot, semua keberanian semu, yang biasa membuat lawan gemetar, tidak ada gunanya di hadapan pemuda ini. Dan lebih dari itu, Maman merasakan sesuatu yang lebih menakutkan, ketidakberdayaan total. Sudah cukup, suara Rama akhirnya terdengar, tenang tapi mengandung perintah yang tak bisa ditawar. Jangan injak-injak orang kecil lagi. Bandung bukan milikmu, kau mau tetap hidup, kau harus berubah. Suara itu meluncur lembut, namun menamparkan lebih keras dari pukulan manapun. Maman hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar menahan rasa malu dan sakit. Orang-orang di sekeliling perlahan berani mengangkat kepala. Beberapa mulai membisikkan nama Rama, bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Sementara itu, di balik terminal, seorang pria tua berpeci lusuh mengangguk pelan, seolah sudah tahu bahwa takdir sedang bergerak di kota ini, takdir yang diwariskan dari seorang legenda lama bernama Joko Tarub. Maman duduk terpaku di sudut gelap terminal, tangan gemetar memegang pundak yang masih nyeri akibat dipelintir Rama. Rasa sakit di tubuhnya seakan tak ada apa-apanya dibanding luka yang menganga di dalam harga dirinya. Orang-orang yang dulu tunduk kepadanya, kini hanya memandang dengan sorot iba, atau lebih parah, dengan sorot kasihan bercampur hinaan yang dibungkus bisikan. Itu lebih menyakitkan daripada 1000 pukulan. Malam turun pelan di atas Bandung. Lampu-lampu jalan mulai menyala, membasahi aspal dengan cahaya kuning kusam. Terminal yang biasanya menjadi sarangnya tawa kasar dan gertakan malam itu justru sunyi, seolah takut mengganggu amarah yang membara di dada Maman. Anak-anak buahnya bahkan memilih menghindar, pura-pura sibuk, pura-pura tak melihat pemimpin mereka yang luluh lantak. Di balik amarahnya, Maman mulai berpikir. Ia sadar, kalau ia membiarkan ini begitu saja, maka kekuasaannya akan habis dalam semalam. Ia harus membalas. Tidak bisa tidak, bukan sekadar untuk membalas luka, tapi untuk mengembalikan ketakutan yang selama ini menjadi bahan bakar kekuasaannya. Kalau perlu, gua bawa semua preman se-Bandung buat ngelabrak bocah keparat itu, pikirnya, matanya berkilat penuh dendam. Namun di sudut lain terminal, Rama berdiri di bawah lampu remang. Matanya menerawang jauh ke arah langit malam yang berawan. Ia tahu ini belum berakhir. Ia tahu, luka kesombongan seperti yang dimiliki Maman tidak akan sembuh dalam semalam. Luka semacam itu cenderung membusuk, dan dari busuknya lahir kebencian yang lebih hitam. Tapi Rama siap. Ia telah bersumpah kepada dirinya sendiri, dimanapun ada kezaliman, ia tidak akan membiarkan ketakutan kembali berkuasa. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang kios tutup,
seorang anak kecil berlari mendekatinya. Bocah itu berwajah kotor, mengenakan baju lusuh, dan matanya berbinar penuh kekaguman. "Kakak hebat sekali, kakak berani lawan Maman," katanya polos. Rama tersenyum kecil, lalu berlutut menyamakan tinggi badannya dengan si bocah. "Bukan soal berani," kata Rama pelan. "Kadang kita harus berdiri, meski takut. Kalau kita diam, yang jahat akan semakin menjadi-jadi." Bocah itu mengangguk, seolah memahami kata-kata yang jauh lebih besar dari umurnya. Ia lalu berlari kembali ke kerumunan, meninggalkan Rama yang masih memandangi kegelapan. Di kejauhan, dari balik lorong terminal yang bau pesing, seorang lelaki bertopi kupluk memperhatikan Rama dengan tajam. Wajahnya setengah tersembunyi dalam bayangan. Ia mengeluarkan ponsel tua dari saku jaketnya, mengetik pesan cepat. Bocah itu ancaman. "Siapkan orang-orang kita, tunggu aba-aba Maman." Malam itu, di antara aroma debu dan aspal panas, Bandung mulai bergolak pelan, menyimpan bara dendam yang siap membakar siapapun yang menghalangi. Malam itu, suasana terminal seperti kembali normal di permukaan, lampu-lampu berkelap-kelip, suara mesin angkot meraung, dan para pedagang kembali menawarkan dagangannya. Tapi di balik keramaian palsu itu, ada sesuatu yang bergerak dalam diam. Maman sudah mengatur segalanya. Ia menghubungi preman-preman dari berbagai sudut Bandung, membentuk satu barisan khusus untuk malam ini. Target mereka hanya satu, Rama. Di sebuah warung kopi kecil, Rama duduk santai menikmati teh manis hangat. Ia tahu dirinya diawasi. Sejak tadi ada terlalu banyak mata asing yang memperhatikannya dari balik koran, dari balik tiang listrik, bahkan dari jendela angkot yang seolah kosong. Tapi Rama tetap tenang. Ia sudah belajar dari kakeknya, yang paling berbahaya bukan mereka yang mengancam dari jauh, tapi mereka yang mendekat dengan senyuman. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua berbadan ringkih mendekat. Wajahnya memelas, matanya merah seolah habis menangis. "Nak, tolong, anak saya diculik preman di belakang terminal, tolong selamatkan dia," ratapnya. Suaranya penuh kepanikan, membuat beberapa orang sekitar ikut memperhatikan. Rama menatap lelaki itu dalam-dalam, membaca sorot matanya yang gemetar. Ada keraguan sejenak. Rama tahu, ini bisa saja jebakan. Tapi bagaimana mungkin ia mengabaikan permintaan tolong, jika benar ada nyawa tak berdosa dalam bahaya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia bangkit. "Tunjukkan jalannya, Pak," katanya cepat. Lelaki tua itu tersenyum samar, senyum tipis yang seharusnya membuat bulu kuduk berdiri, lalu berjalan terlatih ke lorong sempit di samping terminal. Lorong itu gelap, sempit, dan berbau busuk. Langkah Rama bergema di antara dinding-dinding kumal. Dari kejauhan, terdengar suara-suara lirih seperti cekikikan. Lalu tiba-tiba, saat Rama sudah cukup jauh dari keramaian, belasan bayangan muncul dari balik tong sampah, tumpukan kardus, dan pintu-pintu rongsokan. Mereka semua membawa kayu, rantai, dan batang besi. Maman muncul dari balik kegelapan, pipinya masih membengkak bekas luka siang tadi. "Lu pikir gua bakal biarin lu jalan santai abis bikin malu gua, hah?" Suaranya parau menahan amarah. "Malam ini, lu gua ajarin, apa artinya main di wilayah gua." Rama berdiri tegak, tubuhnya menghadap puluhan lawan yang mengepung. Matanya menatap tajam, napasnya tenang, dan di dalam dadanya, ilmu yang diwariskan Joko Tarub mulai berdesir pelan, menghangatkan darahnya. Ia sadar, malam ini bukan lagi tentang bertahan, malam ini tentang bertarung untuk hidup. Jeritan besi beradu dengan beton mengiringi langkah pertama serangan. Preman-preman Maman menerjang bagaikan tsunami ganas, mengayunkan rantai dan besi dengan brutal. Namun Rama sudah bersiap. Dengan gerakan secepat kilat, ia melompat ke samping, membiarkan besi berat itu menghantam tanah kosong. Debu mengepul, bau karat dan keringat bercampur menjadi satu dalam udara malam yang panas. Seorang preman berbadan kekar mencoba menyerang dari belakang. Rama hanya perlu sedikit menunduk, lalu berputar, siku kirinya menghantam rahang si preman hingga tubuh itu ambruk ke tanah, tak bergerak. Tidak ada waktu untuk berpikir. Gerakan Rama seolah sudah menjadi naluri, melompat, berputar, menangkis, menyerang. Setiap sentuhannya mematahkan tulang, setiap tendangannya menjatuhkan lawan seperti daun kering diterpa badai. Maman mengamati dari kejauhan, giginya bergemelutuk karena marah. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Anak buahnya satu persatu jatuh, meski mereka menyerang dalam jumlah banyak.
Rama seperti bayangan, tak bisa disentuh, dan setiap kali bergerak, luka baru tercipta di tubuh kawanan preman itu. Gila, ini bocah apa setan? Batinnya meledak-ledak. 3 preman mengapit Rama dari 3 arah, masing-masing memegang rantai dan kayu balok. Rama mengambil napas panjang, lalu menjejakkan kakinya ke tanah dengan tenaga penuh. Dengan satu gerakan memutar, ia memanfaatkan kekuatan sentrifugal tubuhnya, menghantamkan sikut dan lututnya berturut-turut. Suara retakan tulang terdengar nyaring di udara, dan ketiga preman itu langsung tumbang, mengerang kesakitan. Namun serangan terus berdatangan. Beberapa preman yang masih berdiri mulai menggunakan taktik pengepungan. Mereka mendorong Rama ke pojok lorong, membatasi ruang geraknya. Maman mulai tersenyum bengis, merasa kemenangan sudah di tangan. Tapi Rama hanya memejamkan mata sejenak. Ia merasakan energi yang diwariskan dari leluhur mengalir dalam nadinya, ilmu gerak halus Joko Tarub yang membuatnya seolah menjadi satu dengan angin malam. Saat sebatang kayu besar diayunkan ke arahnya, Rama melompat ke dinding sempit, berpijak sebentar di sana, lalu melayang di udara seperti bayangan. Ia menendang kepala lawan terdekat dengan gerakan secepat kilat, membuat lelaki itu terpelanting ke belakang, membanting 2 temannya sekaligus. Dalam sekejap, barisan penyerang kembali porak-poranda. Napas Rama kini berat, peluh membasahi dahinya. Tapi di matanya, api semangat membara lebih hebat dari sebelumnya. Ia berdiri di tengah-tengah tubuh-tubuh yang bergelimpangan, sebagian mengerang, sebagian sudah tak sadarkan diri. Sementara itu, di ujung lorong, Maman mulai mundur perlahan, rasa takut menjalar liar di tulang belakangnya. Malam itu, lorong sempit terminal menjadi saksi. Seorang pemuda sendirian, melawan gelombang kekerasan, berdiri tegak tanpa goyah. Dan di dalam hatinya, Rama tahu, ini baru permulaan dari pertarungan panjang melawan kegelapan yang menguasai kota ini. Maman berlari terseok-seok keluar dari lorong, napasnya memburu seperti dikejar maut. Bayangan Rama yang berdiri gagah di antara tubuh-tubuh preman yang bergelimpangan terus terbayang di matanya, menghantui pikirannya seperti mimpi buruk yang hidup. Ia sadar, jika terus berhadapan langsung, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan pemuda itu dengan kekerasan biasa. Maman menggertakkan giginya, mencari akal jahat yang lebih keji. Di sebuah sudut terminal yang gelap, Maman bertemu dengan 2 orang misterius, preman-preman bayaran dari luar kota yang terkenal kejam, bahkan di kalangan dunia gelap Bandung. Salah satu dari mereka bertubuh tinggi besar, wajahnya penuh bekas luka. "Gua nggak peduli siapa bocah itu," gumam si bertato dengan suara serak, "selama lu bayar lunas, urusan dia selesai malam ini juga." Maman mengangguk cepat, menyerahkan segepok uang lusuh. "Gua mau dia hilang. Kalau perlu, patahin tangannya, hancurin mukanya. Biar orang-orang ingat, siapa raja di sini." Maman berkata dengan nada penuh dendam, matanya berkilat merah seperti binatang terpojok yang nekat. Ia tidak hanya ingin mengalahkan Rama, ia ingin menghancurkannya hingga tak lagi bisa berdiri. Sementara itu, Rama berjalan pelan menuju warung kopi tempat ia semula duduk. Tubuhnya lelah, beberapa memar mulai membiru di kulitnya, tapi hatinya tetap kokoh. Ia tahu pertempuran ini tidak akan selesai dalam satu malam. Ia tahu, lawannya bukan hanya Maman, tapi seluruh sistem ketakutan yang sudah mendarah daging di tempat ini. Tapi ia tidak gentar, karena dalam darahnya, mengalir semangat Joko Tarub yang tak pernah tunduk pada kegelapan. Malam semakin larut, angin dingin Bandung menusuk kulit, membawa aroma lembab dari jalanan basah. Rama memejamkan mata sejenak di bawah tiang listrik yang redup, membiarkan tubuhnya meresapi malam. Ia tidak tahu bahwa bahaya yang lebih besar sedang bergerak mendekatinya, dalam bentuk 2 sosok gelap yang membawa dendam bayaran. Tak lama, dari kejauhan, suara langkah kaki berat mulai terdengar. Rama membuka matanya perlahan, instingnya langsung waspada. 2 bayangan besar muncul dari kabut malam, langkah mereka berat dan penuh niat jahat. Dalam genggaman salah satu dari mereka, kilatan logam berkilau, sebuah rantai besi panjang, siap menghajar apa saja yang menghalang. Rama menghela napas panjang. Ia tahu, pertarungan malam ini belum berakhir. Justru, ia merasa, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Dan ia harus kembali berdiri, melawan bukan hanya dengan tenaga, tapi juga dengan keteguhan hati. Karena dalam dunia yang gelap ini, hanya cahaya yang tak pernah menyerah yang bisa menang. Di kejauhan, Maman memperhatikan dari balik bayangan, tersenyum bengis. Ia yakin, malam ini,
Rama akan menyesali keberaniannya. Tapi yang tidak Maman tahu, adalah bahwa keberanian sejati tidak pernah bisa dihancurkan oleh kekerasan. Dua sosok kekar itu kini berdiri hanya beberapa langkah dari Rama. Lampu jalan yang berkedip-kedip membuat bayangan mereka tampak lebih mengerikan, seolah monster dari kedalaman malam. Rantai berderik di tangan si bertato, sementara yang satu lagi, berbadan lebih besar, memegang pentungan besi dengan paku-paku mencuat di ujungnya. Mereka tidak berbicara, hanya menatap Rama seperti serigala yang mengintai mangsanya. Rama menggenggam kedua tangannya erat. Luka-luka di tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari pertempuran sebelumnya, tapi di dalam dadanya, semangat Joko Tarub berkobar makin kuat. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang harapan semua orang yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan di terminal ini. Ia tidak boleh kalah. Tidak malam ini. Sosok bertato menerjang lebih dulu, mengayunkan rantai ke arah kepala Rama. Dengan kelincahan luar biasa, Rama menunduk, membiarkan rantai itu menghantam udara kosong. Ia bergerak secepat kilat, menyelinap ke sisi lawan, dan menghantam ulu hati si bertato dengan siku keras. Lawannya meringis, terhuyung, tapi sebelum Rama bisa menyerang lagi, pentungan berisi paku meluncur ke arah dadanya. Rama melompat mundur, tapi salah satu paku tetap berhasil menggores lengannya. Darah mengucur, membuat rasa perih membakar kulitnya. Namun ia tidak mundur. Dengan gerak halus warisan leluhur, Rama berputar cepat, kakinya menghantam lutut si pria berbadan besar. Suara retakan kecil terdengar, dan si raksasa meraung marah, menyerang membabi buta dengan pentungan. Pertarungan itu brutal. Setiap benturan rantai dan besi memekakkan telinga, setiap gerakan salah bisa berarti kematian. Rama tahu, dia harus menghabisi salah satu dari mereka dengan cepat sebelum tenaganya habis. Dengan segenap kekuatan, ia menghantam leher si bertato dengan siku keras, membuat pria itu ambruk dan pingsan seketika, tubuhnya tersungkur di tanah kotor. Kini tinggal satu, si raksasa yang memegang pentungan meraung dan menyerang dengan kekuatan penuh. Rama menghindar, menangkis, lalu mengunci lengan lawannya dengan gerakan cepat. Dengan teknik bantingan rahasia yang diwariskan dalam ilmunya, Rama membalikkan tubuh besar itu, menghantamkannya ke tanah dengan suara keras. Pentungan terlepas dari tangan si raksasa, menggelinding jauh. Suasana hening sesaat, hanya suara napas berat Rama dan desahan pelan dari lawan-lawannya yang terkapar. Di sudut gelap, Maman menyaksikan semuanya dengan mata membelalak tak percaya. Semua rencananya, semua uangnya, semua usahanya, gagal total di tangan satu pemuda. Rama berdiri di bawah lampu jalan yang redup, darah mengalir di lengannya, tubuhnya dipenuhi luka, namun matanya tetap membara. Malam itu, semua orang yang menyaksikan dari kejauhan tahu, sebuah legenda baru lahir di tengah kegelapan kota Bandung. Maman berdiri terpaku di balik bayangan gelap, matanya terbeliak, seakan tak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Seluruh anggotanya terkapar, tubuh mereka tergeletak di jalanan, tergores luka dan darah yang menggenang. Di tengah lorong yang porak-poranda, Rama berdiri tegak, darahnya mengalir dari beberapa luka, namun tatapannya masih penuh tekad. Semua orang yang hadir menyaksikan, dengan hati berdebar, siapa yang akan keluar sebagai pemenang malam ini. Maman tidak bisa menerima kenyataan ini. Sudah bertahun-tahun ia memerintah dengan tangan besi, menguasai terminal, merampas uang hasil keringat orang lain. Ia sudah terbiasa dengan ketakutan yang ia ciptakan, dengan kekuasaannya yang tak tersentuh. Tapi pemuda ini, Rama, mengubah semuanya dalam satu malam. Keangkuhannya, kebesarannya, seakan runtuh di hadapan Rama yang tak terkalahkan. Dengan langkah pelan namun pasti, Maman mendekat, menyeringai dengan penuh kebencian. "Jadi, ini akhir kisah gue, ya." Suara Maman serak, dipenuhi emosi yang tidak bisa ia bendung. "Bocah, lu pikir bisa ngalahin gue gitu aja? Lu pikir lu bisa ngubah semuanya dengan kekuatan lu yang semu?" Ia tertawa miring, mencoba menutupi rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Rama menatap Maman dengan dingin, meskipun rasa lelah menghantam tubuhnya. Ini bukan tentang kekuatan semu. Ini tentang apa yang benar, dan apa yang salah. Suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Selama ini, kalian hidup dengan menghancurkan orang lain, memanfaatkan ketakutan mereka. Malam ini, semuanya berhenti. Maman mencabut pisau besar yang terselip di pinggangnya, berkilat dalam cahaya lampu jalan yang temaram. "Jangan terlalu sombong, anak muda. Lu memang kuat,
Tapi gua punya cara buat ngalahin lu. Teriaknya penuh amarah, lalu menyerang dengan gerakan cepat. Pisau itu meluncur menuju dada Rama, tajam, mengarah langsung ke jantungnya. Namun Rama, dengan ketenangan luar biasa, menangkis serangan itu dengan tangan kosong. Ia memutar tubuhnya, menghindari sabetan pisau yang hampir saja mengenai tubuhnya. Dengan gerakan yang tidak bisa diikuti mata, Rama mengunci tangan Maman yang memegang pisau, memutar pergelangan tangan itu hingga terdengar bunyi retakan kecil. Pisau itu terlempar jauh dari genggaman Maman. Kini, Maman terjatuh di tanah, wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Ia memegangi pergelangan tangannya yang patah, menatap Rama dengan mata yang hampir hilang segala makna. Gua kalah, kata-katanya keluar terbata-bata, seolah baru menyadari kenyataan pahit yang datang begitu cepat. Rama berdiri di hadapan Maman, menatapnya sejenak dengan kasihan, tapi juga penuh ketegasan. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan dan kebohongan tidak akan pernah bertahan. Malam ini, kalian berhenti berkuasa. Rama menatapnya sekali lagi, lalu dengan satu langkah tegas, ia meninggalkan Maman yang terbaring di tengah jalan, dan langkahnya bergema di tengah terminal yang kini terasa sunyi. Pagi menjelang, terminal yang dulu dipenuhi ketegangan dan kegelapan kini terasa sunyi. Hanya suara burung yang saling menyapa dan kendaraan yang berlalu lalang di luar terminal yang menggema di udara. Di sana, di tempat yang sebelumnya penuh kekuasaan Maman, kini ada kesunyian yang tak biasa. Terminal yang telah lama dikuasai ketakutan, kini seolah mulai bernapas bebas, melepaskan diri dari bayang-bayang yang mengekangnya selama bertahun-tahun. Rama duduk di sudut terminal, di bawah tiang lampu yang remang-remang. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya tetap penuh semangat. Tangan yang memegangi bekas luka, kini terasa lebih ringan. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang keteguhan hati. Dan malam itu, hatinya yang tak goyah menjadi kunci kemenangan atas kekuatan yang telah lama menindas. Beberapa orang mulai mendekat, ragu-ragu, tapi juga penuh rasa hormat. Mereka yang dulu hidup dalam ketakutan, yang selalu tunduk pada kekuasaan Maman, kini mulai melihat Rama dengan pandangan baru. Mereka tahu, ada perubahan yang telah terjadi di terminal ini. Ada harapan yang kini tumbuh di antara puing-puing ketakutan yang dulu melingkupi mereka. Tapi Rama tidak merasa seperti pahlawan. Ia tahu, pertempuran ini belum sepenuhnya selesai. Terminal ini mungkin bebas dari Maman, namun masih banyak ketidakadilan di luar sana yang harus diberantas. Kemenangan ini adalah awal dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Rama tidak ingin berhenti, tidak ingin puas hanya karena satu kemenangan. Di ujung terminal, seorang wanita tua yang biasa menjual makanan melihat ke arah Rama. Ia tersenyum, lalu melangkah mendekat. "Anak muda," katanya dengan suara lembut, "kau telah mengubah nasib banyak orang di sini. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan." Rama menatapnya, merasa terharu. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa lega, meskipun perjuangannya masih panjang. Maman, di lain sisi, kini harus berhadapan dengan kenyataan. Setelah ditinggalkan oleh para pengikutnya yang merasa tak lagi takut, ia mendekam di ruang sempit, terasingkan dari dunia yang dulu ia kuasai. Rasa malu dan penyesalan mulai merayap, tapi sudah terlambat. Ia telah kehilangan segalanya, kedudukannya, kekuasaannya, dan yang paling penting, rasa hormat dari orang-orang yang dulu ia jadikan korban. Namun, dalam kesunyian terminal itu, sebuah pertanyaan muncul di benak Rama. Apakah perjuangan ini benar-benar sudah berakhir? Apakah ini saat yang tepat untuk beristirahat, atau justru waktunya untuk melangkah lebih jauh, menghadapi tantangan yang lebih besar? Dalam dirinya, ada api yang terus menyala, membakar semangatnya untuk melanjutkan perjalanan, karena ia tahu bahwa dunia ini masih butuh perubahan. Malam itu, meskipun luka-luka fisik masih ada, dan tubuhnya terasa lelah, Rama tahu satu hal pasti, bahwa dunia yang lebih baik, dimulai dari setiap langkah kecil yang berani diambil oleh orang-orang yang tidak takut melawan ketidakadilan. Pagi di terminal kini terasa lebih cerah, meskipun tak ada yang bisa menghapus bekas-bekas luka yang pernah ada. Para pekerja yang biasa mengais rezeki di sana mulai bergerak dengan langkah yang lebih ringan. Mereka tidak lagi memandang ke belakang dengan ketakutan, karena kini mereka tahu, terminal ini milik mereka kembali. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hati Rama. Kemenangan ini seolah baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih berat. Beberapa hari setelah pertempuran itu, Rama mulai mendengar bisikan-bisikan di antara warga terminal.
Ada yang mengatakan, keberadaan Maman takkan hilang begitu saja. Mungkin ia hanya menghilang sementara, ujar seorang pemuda yang biasanya bekerja sebagai petugas kebersihan di terminal. Kekuasaan seperti itu tidak akan mudah lenyap, pasti ada seseorang yang akan menggantikannya. Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan rasa khawatir yang mulai menyelimuti para penduduk terminal. Rama tidak menanggapi bisikan-bisikan itu. Ia tahu bahwa perubahan ini masih rapuh, bahwa kemenangan melawan Maman bukan berarti segala hal akan langsung berubah. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya, siapa yang akan mengambil alih tempat Maman? Atau, apakah ia sendiri yang harus menjaga keamanan di sini lebih lama lagi? Malam harinya, ketika terminal sepi, Rama duduk di sudut yang sepi, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki menghampirinya. Seorang pria tua dengan jubah lusuh muncul di depan Rama. Wajahnya tampak tenang, namun ada kilatan di matanya yang menunjukkan bahwa ia bukan sembarang orang. "Kau telah melakukan hal yang besar," katanya, suaranya dalam dan penuh arti. "Tapi perjalananmu belum selesai, anak muda." Rama terkejut, tak mengenali pria ini. "Siapa Anda?" tanyanya, waspada. "Dan apa yang Anda maksud dengan perjalanan belum selesai?" Pria tua itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya, seolah mengajak Rama mengikuti jejaknya. "Kau tahu, perubahan yang kau bawa di terminal ini bisa merambat lebih jauh, tapi ada kekuatan lain yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Ada pihak-pihak yang tidak suka dengan perubahan ini, mereka yang merasa terancam dengan apa yang telah terjadi." Rama mencerna kata-kata itu, hatinya mulai merasakan kegelisahan. "Siapa mereka?" tanya Rama lebih tegas. "Siapa yang akan mencoba menggagalkan perjuangan ini?" Pria tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Mereka yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Mereka yang berkuasa dalam diam, yang mengendalikan dunia yang jauh lebih luas dari terminal ini. Mereka akan datang, dan mereka tidak akan membiarkan satu perlawanan kecil ini merusak rencana mereka." Rama terdiam, perasaan cemas mulai menjalari tubuhnya. Maman mungkin telah jatuh, tetapi ada ancaman lain yang lebih besar yang mengintainya dari kejauhan. Jadi, ini belum berakhir, gumamnya pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perang yang ia hadapi adalah perang yang lebih besar dari sekadar terminal ini. Malam semakin larut, namun ketegangan di hati Rama tak kunjung reda. Setelah percakapan dengan pria tua itu, ia merasa ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang tak terlihat oleh matanya, tapi jelas terasa. Keputusan untuk tetap berada di terminal bukanlah hal yang ringan, namun Rama tahu, jika ia meninggalkan tempat ini begitu saja, maka semua yang telah diperjuangkan akan sia-sia. Di bawah cahaya remang-remang, ia merasa seperti tengah berdiri di atas jurang yang dalam, dan langkah selanjutnya bisa mengubah segalanya. Keesokan harinya, sesosok pria berjas hitam memasuki terminal dengan langkah yang penuh percaya diri. Wajahnya tajam, dengan mata yang menilai segala sesuatu di sekelilingnya. Orang-orang yang biasa berkerumun di sudut terminal, kini tiba-tiba merasakan kegelisahan yang aneh. Ada yang mencoba menghindar, ada yang menunduk, namun pria itu tidak peduli. Matanya langsung tertuju pada Rama, yang masih duduk di sudut yang sama, jauh dari keramaian. "Jadi ini anak muda yang mengalahkan Maman." Suara pria itu terdengar rendah, namun penuh wibawa. "Saya datang untuk melihat apakah berita itu benar, atau hanya sebuah kebetulan." Kata-kata pria itu menggantung, menciptakan ketegangan yang membuat Rama merasa seperti dijebak. Mata pria itu seolah menyelidiki setiap inci tubuhnya, setiap gerak-geriknya. Rama tidak bergerak, namun hatinya berdebar. Ada sesuatu yang mengerikan dalam diri pria ini. Meskipun ia telah mengalahkan Maman, ia tahu, pertempuran ini belum selesai. "Siapa Anda?" Rama bertanya, mencoba menjaga ketenangannya. "Dan apa yang Anda inginkan dari saya?" Pria berjas hitam itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kehangatan sedikitpun. "Saya hanya pengamat," jawabnya. "Tapi saya juga bukan orang yang suka kehilangan kendali. Kalian, yang menganggap bahwa kekuasaan bisa dengan mudah diperebutkan, adalah ancaman bagi dunia yang sudah ada. Dunia yang jauh lebih besar daripada sekadar terminal ini." Rama bisa merasakan ancaman dalam kata-kata pria itu. Dunia yang lebih besar, dunia seperti apa yang dimaksud pria ini? Dan siapa sebenarnya dia, yang begitu tahu tentang segala hal yang terjadi di terminal ini? Namun, sebelum Rama bisa melontarkan pertanyaan lainnya,
pria itu sudah berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan jejak langkah yang berat, seolah mengisyaratkan bahwa ia tidak akan pergi begitu saja. Sesaat setelah pria itu menghilang di balik keramaian, Rama terdiam. Ada kekhawatiran yang semakin besar di dalam dirinya. Jika benar kata pria itu, maka ini lebih dari sekadar masalah terminal atau Maman. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi, dan ia belum tahu apa yang harus dilakukannya. Namun, satu hal yang pasti, dunia yang baru ini, yang dihadapi Rama, tidak akan semudah yang dibayangkan. Dan kali ini, ia harus lebih siap, karena ancaman yang datang bukan hanya dari satu orang, tetapi dari sebuah kekuatan yang jauh lebih besar. Rama duduk termenung di sudut terminal yang kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Bayang-bayang pria berjas hitam itu masih menghantui pikirannya. Kata-kata pria itu terus terngiang di telinganya, dunia yang lebih besar dari terminal ini. Dunia apa yang dimaksudnya? Apa yang sebenarnya sedang dimainkan di balik layar, yang melibatkan dirinya? Ada banyak pertanyaan yang menggantung, dan hanya ada satu jalan untuk mengetahuinya, mencari tahu lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Rama mulai mengamati setiap orang yang datang dan pergi dari terminal. Tidak ada yang tampak mencurigakan, namun perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai semakin menguat. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu ancaman itu datang. Perlu tindakan yang lebih tegas, lebih berani. Dan itulah yang membuatnya memutuskan untuk mencari informasi lebih jauh, menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya orang-orang yang ada di balik kekuasaan di terminal ini. Saat malam tiba, Rama menemui seorang lelaki tua yang dulu sering bekerja sebagai penjaga terminal. Lelaki itu, meskipun sudah sepuh, dikenal banyak orang sebagai sumber informasi. Tanpa banyak bicara, Rama mendekatinya dan duduk di sampingnya. Apa yang kamu tahu tentang pria berjas hitam yang datang beberapa hari lalu? Tanya Rama langsung, tanpa basa-basi. Lelaki tua itu menatap Rama dengan mata yang tampak menyimpan banyak rahasia. Kau berurusan dengan orang yang salah, anak muda, jawabnya dengan suara serak. Dia bukan orang sembarangan. Jika dia datang, itu artinya ada sesuatu yang sedang digerakkan. Orang-orang seperti dia bekerja di balik bayang-bayang, dan tak seorang pun yang bisa melawan mereka. Mata lelaki tua itu mulai memerah, seolah mengingatkan sesuatu yang sangat kelam dari masa lalu. Rama merasakan keputusasaan dalam suara lelaki itu. Siapa mereka? Rama mendesak, tak sabar untuk tahu lebih banyak. Apa yang mereka inginkan dari terminal ini? Dan mengapa mereka tertarik padaku? Lelaki itu menoleh, memastikan tidak ada yang mendengarkan, lalu berbisik, mereka adalah bagian dari jaringan yang lebih besar. Jaringan yang sudah menguasai banyak tempat, banyak bisnis, dan bahkan banyak nyawa. Mereka tidak peduli siapa yang harus dihancurkan untuk mencapai tujuan mereka. Dan kau, anak muda, baru saja menarik perhatian mereka. Rama terdiam. Apa yang ia lakukan selama ini ternyata lebih dari sekadar pertempuran untuk membebaskan terminal. Ia baru saja terjebak dalam permainan yang lebih besar, permainan yang penuh bahaya dan tipu daya. Dalam dirinya, ada rasa takut, namun juga rasa penasaran yang membara. Ia tahu, tak ada jalan mundur. Jika ia ingin bertahan, ia harus menggali lebih dalam dan menghadapi kegelapan yang selama ini tersembunyi di balik setiap sudut terminal. Rama tak bisa tidur malam itu. Kata-kata lelaki tua itu terus menghantuinya, menciptakan ketakutan yang semakin dalam. Jaringan besar yang menguasai banyak tempat, banyak bisnis, bahkan nyawa, kini terasa begitu dekat dengan dirinya. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari terminal ini? Dan mengapa dirinya yang terlibat? Setiap kali ia mencoba memikirkan jawabannya, hanya kebingungan dan ketidakpastian yang muncul di benaknya. Pagi-pagi sekali, Rama pergi ke sebuah kedai kopi di pinggir terminal yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki informasi penting. Di sana, ia bertemu dengan Ardi, seorang pemuda yang dikenal cukup dekat dengan para pedagang dan beberapa anggota yang pernah bekerja sama dengan Maman. Rama memutuskan untuk mengajaknya berbicara, berharap ia bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Ardi, kata Rama dengan suara pelan, kamu tahu kan tentang pria berjas hitam yang datang ke terminal itu? Aku harus tahu lebih banyak tentang mereka. Ardi menatapnya dengan mata yang ragu, seolah ia tahu betul bahwa berbicara lebih banyak bisa menambah masalah. Namun, setelah beberapa detik, ia akhirnya menghela napas. Itu bukan orang biasa, Rama, jawabnya dengan suara pelan.
Dia adalah bagian dari kelompok yang disebut Simpul Gelap. Mereka bukan hanya mengendalikan terminal, mereka mengendalikan banyak hal di luar sana, bisnis gelap, perjudian, bahkan pemerasan terhadap orang-orang berkuasa. Mereka sangat berbahaya, dan tidak ada yang berani melawan mereka. Kata-kata itu membuat Rama terdiam. Simpul Gelap, sebuah nama yang terasa berat dan penuh ancaman. Apa yang mereka inginkan dari terminal ini? Kenapa mereka tertarik padaku? Tanya Rama, mencoba mencari tahu lebih lanjut. Ardi memandang Rama dengan mata yang penuh khawatir. Mereka tidak peduli tentang terminal. Mereka hanya ingin mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Mereka tahu tentang Maman, mereka tahu tentangmu. Dan kalau mereka sudah mulai memperhatikan seseorang, itu artinya orang tersebut bisa menjadi ancaman bagi mereka, atau mereka bisa memanfaatkannya. Rama merasa keringat dingin merayapi tubuhnya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Apakah ada cara untuk melawan mereka? Tanya Rama, penuh dengan kebingungan dan keputusasaan. Ardi menggelengkan kepala, ekspresinya semakin serius. Melawan mereka tidak semudah itu. Mereka punya banyak orang di luar sana, dan mereka bisa membuatmu hancur hanya dalam sekejap. Tapi, jika ada satu cara, itu adalah dengan menghancurkan inti mereka, memutuskan jaringan mereka dari dalam. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang benar-benar tahu cara bertarung di dunia mereka. Rama tahu, kata-kata Ardi bukanlah lelucon. Semua ini jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Melawan Simpul Gelap bukan hanya soal pertempuran fisik, tetapi juga soal strategi, pengkhianatan, dan mempermainkan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, Rama tidak akan mundur. Jika ini adalah perang yang harus dihadapinya, maka ia akan siap menghadapinya, tak peduli betapa beratnya tantangan yang ada di depan mata. Hari-hari setelah pertemuan dengan Ardi terasa begitu berat bagi Rama. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Simpul Gelap bukanlah kelompok sembarangan, dan kekuatan mereka ternyata lebih luas daripada sekadar terminal ini. Rama merasa terjepit, namun ia tahu, jika ia tidak bergerak sekarang, maka peluang untuk mengungkap semuanya akan hilang. Ia harus menyusup lebih dalam ke dalam dunia gelap ini, mencari tahu dari mana kekuatan mereka berasal. Dengan tekad yang bulat, Rama mulai mencari tahu lebih banyak tentang anggota Simpul Gelap. Ardi memberi beberapa petunjuk, termasuk seorang wanita bernama Nia, yang konon memiliki hubungan dekat dengan para petinggi kelompok itu. Nia dikenal sebagai pencari orang yang bisa menemukan siapa saja, apa saja, dan di mana saja, sebuah kemampuan yang membuatnya menjadi sangat berharga dalam jaringan ini. Untuk menemukan informasi lebih lanjut, Rama tahu ia harus menemui Nia, walau risikonya sangat besar. Malam itu, Rama mengunjungi sebuah kafe gelap di sudut kota Bandung, tempat yang konon menjadi tempat pertemuan bagi mereka yang terlibat dalam dunia gelap. Kafe itu tampak sepi, namun di balik tirai gelap, ia bisa merasakan ada banyak pasang mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia melangkah dengan hati-hati, mencoba menjaga sikap agar tidak menarik perhatian. Di salah satu sudut kafe, ia melihat seorang wanita dengan rambut panjang berkilau, mengenakan gaun hitam sederhana, yang tampak tak terpengaruh dengan atmosfer yang menegangkan di sekelilingnya. Nia, tanpa ragu, Rama mendekatinya dan duduk di meja seberang. Nia, tanyanya pelan, matanya menatap tajam. Wanita itu menatap Rama dengan tatapan kosong, seolah dia sudah tahu siapa yang akan datang. Kau datang mencari jawaban, bukan? Suaranya rendah, tapi penuh dengan kepastian. Rama hanya mengangguk. Ia tahu ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Jika kau ingin tahu lebih banyak tentang Simpul Gelap, kau harus membayar harganya, kata Nia tanpa ekspresi. Ini bukan dunia yang ramah untuk mereka yang tidak siap. Dan jika kau terlalu banyak bertanya, mungkin kau akan menarik perhatian yang tidak ingin kau hadapi. Rama merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil kini bisa berakhir dengan bahaya yang tak terduga. Namun, ia tak bisa mundur. Terlalu banyak yang sudah ia pertaruhkan. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, mencoba menjaga ketenangannya meskipun hatinya berdebar. Nia tersenyum tipis. Ada satu cara, Rama. Namun, itu tidak akan mudah. Kau harus menggali lebih dalam, lebih jauh dari yang kau bayangkan. Dan ingat,
Setiap informasi yang kau dapatkan akan membawa kamu lebih dekat pada kebenaran, dan juga kematian. Rama tidak tahu apakah itu peringatan atau ancaman, namun kata-kata itu semakin menekan keberaniannya. Satu hal yang pasti, perjalanannya semakin gelap dan tak terduga. Jika ia benar-benar ingin keluar hidup-hidup dari permainan ini, ia harus lebih berhati-hati, karena sekarang, ia sudah masuk jauh ke dalam dunia yang lebih berbahaya daripada yang bisa ia bayangkan. Rama keluar dari kafe itu dengan perasaan cemas yang semakin dalam. Kata-kata Nia berputar-putar di benaknya, setiap informasi yang kau dapatkan akan membawa kamu lebih dekat pada kebenaran, dan juga kematian. Ia tahu, semakin dalam ia menyelami dunia ini, semakin besar kemungkinan untuk dihancurkan. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk melindungi terminal, dan orang-orang yang ia cintai, lebih kuat dari ketakutannya. Ia tak bisa mundur. Malam itu, di tengah jalan yang sepi, Rama merasakan ada yang mengikutinya. Seperti ada bayangan yang terus bergerak mengikuti setiap langkahnya. Tak ada suara, hanya langkah kaki yang terasa sangat dekat. Dalam sekejap, Rama berbalik dengan cepat, mencari tahu siapa yang berani mengikutinya. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Keheningan malam yang menekan kembali menyelimuti. Rama tahu, ini bukan kebetulan. Ada seseorang yang sedang mengamatinya, dan ia bisa merasakannya. Dengan sigap, ia bersembunyi di balik tembok besar, menunggu. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan jaket hitam dan topi rendah berjalan melewatinya. Tak tampak mencurigakan, namun insting Rama mengatakan bahwa pria itu bukanlah orang biasa. Ia diam-diam mengikuti pria itu, mencoba mencari tahu lebih banyak. Pria itu berbelok masuk ke sebuah gang kecil di sisi jalan. Rama, dengan hati-hati, mengikuti di belakangnya. Tanpa suara, ia mendekatkan dirinya, hanya berjarak beberapa langkah. Ketika pria itu berhenti di depan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di antara dua gedung, Rama segera menyadari sesuatu, pintu itu tidak biasa. Seperti ada tanda rahasia yang membuatnya berbeda dari pintu lainnya. Pria itu mengetuk 2 kali, dan pintu terbuka dengan sendirinya, seolah-olah ada yang menunggu di dalam. Rama merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu ini adalah pintu menuju sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan tekad yang semakin bulat, Rama memutuskan untuk masuk. Ia menunggu hingga pintu itu tertutup kembali, lalu dengan gesit melangkah mendekat dan menyelinap masuk ke dalam. Di dalam, ia melihat sekeliling, ruangan gelap dengan lampu redup yang menyinari. Sekelompok orang yang sedang berkumpul. Mereka tidak tampak seperti orang biasa. Mata Rama terfokus pada sosok yang duduk di tengah ruangan, seorang pria yang wajahnya sangat familiar, Maman. Maman, gumamnya pelan, seolah tak percaya bisa menemukan orang yang selama ini ia cari di tempat seperti ini. Namun, perasaan itu segera digantikan oleh rasa waspada. Maman bukanlah sekadar preman biasa. Ia bagian dari simpul gelap, dan kini, Rama berada di tempat yang sangat berbahaya. Rama bersembunyi di balik sebuah kolom besar, mencoba untuk mendengarkan percakapan mereka. Maman sedang berbicara dengan seorang pria bertubuh kekar, dengan suara yang rendah dan penuh ancaman. Kita harus memastikan bahwa Rama tidak mendapatkan apa-apa. Jika ia mulai